Kisah kali ini berawal ketika kakak beradik Zack dan Grey akan berlibur ke Isla Nublar untuk menemui bibinya yang bernama Claire, yang juga seorang manajer utama dari sebuah wahana bermain yang bernama Jurassic World. Untuk menjangkau pulau ini, Zack dan Grey harus menggunakan pesawat, lalu disambung dengan kapal yang bertujuan khusus ke pulau Isla Nublar. Sesampainya di Isla Nublar, kakak beradik ini disambut oleh asisten Claire yang bernama Zahra. Zahra diutus bibi Claire untuk menjadi tour guide mereka selama mereka mengunjungi Jurassic World. Di tempat lain, Claire tampak masih sibuk dengan kegiatannya, yaitu meyakinkan investor. Claire dengan begitu piawainya menjelaskan tentang Jurassic World ini kepada para calon investor agar mereka mau investasi ke taman purba ini. Claire menjelaskan mereka memiliki spesies baru yang mereka sebut dengan Indominus Rex. Indominus ini merupakan dinosaurus hibrida yang multitalenta dan lebih sempurna daripada dinosaurus-dinosaurus yang pernah hidup pada masa lampau. Dr. Henry Wook pun sebagai salah satu pencipta Indominus ini menerangkan bahwa Indominus dirancang sedemikian rupa agar menjadi dinosaurus yang lebih sempurna. Kagum tak terhingga saat Zack dan Grey mengunjungi pusat inovasi di sana. Terdapat banyak informasi tentang penyebaran lokasi dinosaurus di masa lalu, tentang fosil, serta permainan rekayasa genetika untuk dinosaurus. Di sana, Zack dan Grey bertemu dengan Claire. Karena bibi Claire yang harus bekerja dan tidak bisa menemani Zack dan Grey mengelilingi Jurassic World, sang bibi cantik ini memberikan undangan untuk makan malam sebagai ucapan permohonan maaf. Di atas gedung, pemilik taman Jurassic World, yaitu Mr. Masrani, mendaratkan sebuah helikopter untuk menjemput Claire. Masrani dan Claire pergi menggunakan helikopter untuk mengunjungi dinosaurus mereka yang terbaru, yaitu Indominus Rex. Setelah mereka berdua memasuki ruangan pengawas, Claire memberikan informasi kepada Masrani bahwasannya Indominus Rex memiliki semacam sensor panas untuk mendeteksi hewan yang berada di sekitarnya. Selain itu, Claire menjelaskan kepada Masrani bahwa sebelumnya Indominus Rex ini terlahir 2 ekor. Dan hingga saat ini hanya tersisa 1 ekor. 1 ekor yang lain ternyata dimangsa sendiri oleh saudaranya. Kanibalisme yang sungguh luar biasa mengerikan. Setelah mendengar penjelasan dari Claire, Masrani meminta Claire untuk menemui seorang marinir yang kini menjadi pawang raptor yang mana dengan pengalamannya, Masrani menilai dia layak untuk mengontrol kekurangan kandang Indominus Rex ini. Dia tak lain adalah Owen Grady. Ya, inilah orangnya. Kita diperlihatkan bersama kemahiran seorang Owen Grady yang sedang mencoba melatih keempat raptornya. Dia bernama Blue, Charlie, Delta, dan Echo. Melihat keberhasilan tersebut, Vic Hoskin meminta Owen untuk menjalani tes lapangan yang melibatkan keempat raptor itu. Vic mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Owen tadi bisa dikembangkan di berbagai macam bidang. Bahkan Vic berpikiran menggunakan raptor-raptor itu untuk berperang. Dengan perang menggunakan binatang, tentu anggaran militer bisa dipangkas dan manusia tidak ikut campur lagi dalam hal terjun ke medan perang. Mendengar celotehan Vic, Owen dengan sangat keras menolaknya. Hewan bukanlah komoditi yang mudah untuk dikorbankan, apalagi untuk berperang. Di tengah percekcokan yang sedang berlangsung, terjadi kecelakaan di mana ada seorang kru terjatuh ke dalam kandang raptor saat akan menyelamatkan seekor babi. Owen yang melihat hal tersebut mencoba untuk menyelamatkan dengan cara memasuki kandang raptor, dan Owen mencoba menenangkan raptor tersebut. Setelah kru tersebut diselamatkan oleh Barry, Owen lalu keluar dengan hampir tercabik oleh raptor peliharaannya sendiri. Dari kejadian tersebut, kita ditunjukkan bahwa raptor itu adalah hewan buas yang tidak mudah untuk dijinakkan. Di kediamannya, Owen Grady kedatangan tamu yang tidak lain adalah Claire. Setelah basa-basi menanyakan kabar, Claire lalu menjelaskan maksud dan kedatangan ke situ, yaitu Masrani meminta Owen untuk mengecek atau menginspeksi kandang Indominus Rex saat itu juga. Dari Taman Jurassic World, kita diperlihatkan betapa bahagianya Grey dan Zack saat menikmati atraksi Mosasaurus. Apalagi atraksi itu dinikmati secara gratis karena mereka memiliki koneksi orang dalam.
Di ruang pengawas, Owen berdiskusi dengan Claire tentang segala hal tentang kandang tersebut. Owen meminta Claire untuk menurunkan makanan untuk melihat wujud nyata dari Indominus Rex ini. Beberapa lama ditunggu, dino ini tidak menyambut makanannya. Sadar ada yang tidak beres, Claire lalu mengecek sensor panas dan Claire dikejutkan bahwa dia tidak bisa menemukan Indominus Rex di kandangnya dengan ada bekas panjatan kaki bertaring di tembok kandang tersebut. Claire dan Owen pun membagi tugas, dengan Claire yang bergegas lapor ke kantor pusat mengenai kejadian ini. Di sisi lain, Owen mencoba memasuki kandang Indominus Rex untuk mencari informasi. Di dalam kandang, Owen ditemani oleh beberapa kru untuk melihat lokasi yang diduga menjadi titik panjat dinosaurus hibrida ini. Saat sedang observasi, mereka dikejutkan oleh kedatangan Indominus yang tiba-tiba muncul dari belakang. Kejadian itu membuat Owen dan para kru tunggang-langgang keluar dari kandang tersebut. Kita dibeberkan fakta yang mana Owen dan kru tidak mulus saat melakukan pelarian dikarenakan mereka harus kehilangan kru karena tertelan dan fasilitas keamanan kandang yang rusak oleh hewan purba berkaki dua ini. Dari kantor pusat, Claire menemui Mas Rani untuk menjelaskan detail kejadian tersebut, dan setelahnya Claire mengerahkan pasukan keamanan bersenjata lengkap yang dimiliki Jurassic World untuk mengamankan Indominus Rex ini sebelum hewan bertaring seram ini bersilaturahmi ke wahana-wahana lain di Jurassic World. Owen yang berada di kantor pusat memaki Claire secara kasar. Dia menanyakan bagaimana bisa hewan itu tidak terdeteksi alat pelacak suhu panas. Owen mengungkapkan Claire terlalu sembrono karena menciptakan hewan hibrida yang bahkan dia tidak mengerti sama sekali tentang kekurangan dan kelebihan dari hewan ini. Di hutan, tim yang dikerahkan Claire mulai menyisir keberadaan Indominus Rex. Di saat sedang menyisir hutan, pimpinan tim yang sebut saja yang bernama Jericho, dia menemukan segumpal daging yang di situ ada alat pelacak. Baru akan melaporkan kejadian itu, Jericho dan tim dikejutkan oleh kedatangan Indominus Rex yang muncul di depan mereka. Ternyata Indominus ini memiliki kemampuan lain, yaitu kamuflase. Belum sempat kabur, Jericho mengalami nasib buruk, yaitu tewas diinjak oleh Indominus. Berbagai upaya yang dilakukan tim keamanan untuk meringkus Indominus Rex ini nampaknya tidak efektif, di mana satu persatu dari tim itu tumbang di tangan hewan itu. Owen Grady yang melihat siaran langsung dari kantor pusat itu menyarankan untuk melumpuhkan Indominus Rex dengan senjata yang lebih besar. Selain itu, Owen menyarankan kepada Mas Rani untuk mengevakuasi semua manusia yang ada di pulau ini, karena hewan ini sangat berpotensi menjadi ancaman bagi manusia di pulau ini. Mas Rani menemui kepala ilmuwan yang bertanggung jawab atas penciptaan Indominus Rex, yaitu Dr. Henry Wook. Selain DNA kukang, Dr. Henry Wook sendiri menyematkan DNA hamster yang lahir di pesisir Himalaya agar Indominus Rex ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan panas tubuhnya. Mendengar penjelasan Henry yang begitu rumit dan tidak masuk akal, Mas Rani berniat menutup lab yang dihuni oleh Henry, dan Henry dituntut untuk mempertanggungjawabkan karyanya yang tidak masuk akal dan mengerikan ini. Di tengah menikmati wahana Zero Spare, Zack dan Gray dikejutkan oleh pemberitahuan dari monitor yang mana semua pengguna Zero Spare diharapkan segera kembali ke titik awal karena wahana ditutup secara tiba-tiba. Selain itu, Claire berusaha menghubungi Zack dan Gray untuk mengetahui keberadaan kedua keponakannya tersebut. Tetapi karena di hutan susah sinyal, Zack gagal terhubung dengan bibinya yang mana hal itu menjadi sangat membahayakan bagi Zack dan Gray. Saat Zack dan Gray sedang menikmati lembah lengkap dengan pemandangan dinosaurusnya yang jinak di sana, mereka dikejutkan oleh kehadiran Indominus Rex dari belakang. Zack dan Gray diperlihatkan begitu mengerikannya Indominus Rex, dia mampu makan teman satu spesiesnya sendiri. Setelah memangsa temannya sendiri, Indominus Rex mencoba memecahkan Zero Spare milik Zack dan Gray. Tidak mau mati sebelum akil balik, di saat waktu yang tepat Zack dan Gray melepaskan diri dari Zero Spare sebelum Zero Spare itu hancur di tangan Indominus Rex. Tidak mau dimangsa oleh hewan psikopat itu, Zack dan Gray menyelamatkan diri dengan berlari ke arah lembah yang di situ mereka menemukan air terjun. Mereka pun memutuskan untuk terjun ke dasar air terjun tersebut.
Agak kurang tepat kedatangan Claire dan Owen di lembah, di mana kekacauan di sana telah selesai dan Indominus Rex sudah pergi dari lembah tersebut. Selain itu, Owen juga menemukan jejak kaki anak belum akil balik yang berujung di air terjun, yang mana membuat Owen yakin bahwa Zack dan Gray masih hidup dan kini berada di suatu tempat. Di sisi lain, Zack dan Gray yang berada di tengah hutan menemukan sebuah kastil kuno yang mana setelah mereka mengalahkan rasa ragu dalam dirinya, mereka membuka pintu kastil tersebut dan terkejutnya mereka, kastil itu merupakan bekas dari kantor pusat Jurassic Park yang terakhir berdiri 20 tahun yang lalu. Di dalam kastil itu berisi barang-barang yang diperlukan Zack dan Gray untuk menyelamatkan diri dan keluar dari hutan penuh bencana tersebut. Dari kantor pusat, kita diperlihatkan Mas Rani yang bersiap untuk membinasakan Indominus Rex menggunakan senjata berat dengan tumpangan sebuah helikopter. Yang mana dengan begitu, Mas Rani berharap dapat menyerang target secara mudah dan tanpa melukai pengunjung lain. Mendengar suara mobil yang ditunggangi Zack dan Gray, Owen dan Claire pun menuju ke sumber suara. Timing yang lagi-lagi kurang tepat mengharuskan mereka menyusul Zack dan Gray menggunakan jeep yang tersisa di sana. Saat akan menghidupkan jeep itu, mereka dikejutkan oleh kedatangan Indominus. Terkejut bintang 5 saat Claire berada tidak lebih dari 2 jengkal dari moncong Indominus. Pandangan Kukang Jumbo itu beralih ke suara helikopter Mas Rani yang tiba di lokasi. Indominus pun nampak agak sedikit bingung, benda apa yang berterbangan di atas kepalanya. Tanpa menggubrisnya sedikit pun, Indominus itu berlari ke arah wahana yang mana itu tidak dibiarkan oleh Mas Rani dan tim. Tim udara pun menembakkan berondongan peluru yang mana peluru itu sepertinya tidak memberi luka atau goresan kepada Indominus. Indominus terus saja berlari dan menabrak wahana yang di depannya, yaitu kandang burung purba. Lubang yang dibuat Indominus itu membuat kawanan burung purba itu keluar dari kandangnya, di mana mereka menuju ke helikopter Mas Rani. 2 awak Mas Rani tewas dalam hitungan tidak sampai 10 detik. Di sisi lain, Mas Rani harus kehilangan kendali helikopternya dan tewas akibat serempetan-serempetan burung purba yang tidak tahu diri itu. Hei burung, kamu itu diberi makan oleh Mas Rani. Melihat sebagian kecil burung purba itu terbang bebas, nampaknya membuat burung-burung purba yang lain di kandang itu pun keluar dari kandang tersebut, yang mana kawanan burung purba ini terbang menuju ke titik di mana seluruh wisatawan dievakuasi. Zack dan Gray yang sudah berada di lokasi itu dikejutkan oleh keganasan burung purba tersebut, yang mana burung purba itu menculik Zahra, dan mereka harus menerima kenyataan bahwa target mereka yaitu Zahra harus menghembuskan nafas terakhir di tenggorokan seekor Mosasaurus. Owen dan Claire yang sudah berada di titik itu juga berusaha melawan burung purba itu dengan cara menembaki dengan senjata laras panjang. Dengan besar harapan ketika makhluk-makhluk terbelakang itu banyak yang mati, situasi di sana dapat langsung dikendalikan. Di tengah aksi meredam pergerakan burung begundal itu, Zack dan Gray menemukan Claire dan Owen di saat mereka melakukan teletabis. Kematian Mas Rani dimanfaatkan Vic Hoskin untuk mengambil alih kantor pusat Jurassic World. Hoskin akan menjalankan misi yang dianggap dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat, yaitu dengan menggunakan Raptor untuk memburu Indominus Rex. Setelah mendengar laporan dari anak buah Claire tentang rencana Hoskin, Owen dan Claire pun bergegas ke pusat penangkaran Raptor untuk mencegah rencana Hoskin yang sudah melenceng dari norma-norma kewarasan. Terjadi selisih paham antara Owen dan Hoskin mengenai rencananya. Tetapi Hoskin yang ngotot membuat Owen mau tidak mau, suka tidak suka harus menjalankan misi tersebut. Owen menjelaskan kepada anak buah Hoskin bahwasannya Raptor itu hewan pemburu. Dia akan mendapatkan target yang sudah ditentukan dimanapun target itu berada. Apabila Raptor tersebut sudah menemukan target, tim Hoskin bisa melumpuhkan target secara total dan tepat sasaran. Keempat Raptor itu dikenalkan bau dari Indominus Rex, yang mana Owen masih menyimpan bekas potongan tubuhnya saat melepas pelacak. Setelah persiapan dirasa cukup, Raptor itu dilepas untuk memburu Indominus, lalu disusul oleh Owen, Barry, dan tim Hoskin. Di tengah hutan, keempat Raptor itu berhenti berlari.
Hal itu juga diikuti oleh Owen dan yang lain. Tim Hoskins keluar dengan senjata lengkap dengan spek yang sudah jelas dapat membunuh Indominus. Di saat tim Hoskins sudah berada di posisi tembak, muncullah hewan yang mereka buru, yaitu Indominus Rex. Owen dan Barry dikejutkan oleh tingkah laku keempat raptornya saat bertemu Indominus Rex. Mereka tidak menyerang Indominus, melainkan mereka malah terlihat sedang berkomunikasi. Di tengah komunikasi yang sedang berlangsung, tim menembakkan beronongan senjata yang membuat Indominus dan keempat raptor itu kabur. Melihat semua raptor itu tidak ada di tempat semula, Owen mewanti-wanti kepada semua kru untuk berhati-hati. Karena bisa saja keempat raptor itu sekarang menyerang balik mereka. Dan benar saja, raptor-raptor itu mencabik satu persatu tim dari Hoskins. Tak dibiarkan begitu saja, Owen berinisiatif untuk menggiring mereka keluar dari hutan dengan cara memancing mereka dengan menggunakan motor. Di tempat penangkaran, Zack dan Gray dikejutkan oleh kedatangan raptor yang membunuh tim keamanan yang berjaga di sana. Melihat hal itu, Claire meninggalkan tempat itu bermaksud untuk menyelamatkan diri. Di perjalanan, mereka lagi-lagi dikejutkan oleh kedatangan raptor. Tetapi raptor itu bisa dilumpuhkan oleh Zack dan Gray dengan semacam alat bermuatan listrik tinggi. Saat kondisi dapat dikendalikan, mereka kedatangan Owen dengan menggunakan sepeda motornya, di mana dia mengajak Claire untuk menuju ke kantor pusat untuk menghentikan kegilaan Vic Hoskins. Di kantor pusat, mereka dikejutkan karena semua produk hasil penelitian dari Henry Wook diamankan oleh Hoskins. Hoskins berdalih, dialah yang berwenang untuk meneruskan proyek ini. Ternyata Dr. Henry Wook selama ini berkomunikasi dengan Hoskins untuk berdiskusi dalam menciptakan Indominus Rex. Betapa terkejutnya Hoskins saat Blue masuk ke ruangan tersebut. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Blue menelan tangan Hoskins secara mentah-mentah. Melihat hal itu, Owen dan kawan-kawan pun pergi keluar dari kantor utama. Setelah sampai luar, mereka pun sudah dicegat oleh ketiga raptor peliharaan Owen sendiri. Dengan ikatan batin yang kuat antara raptor itu dan Owen, akhirnya ketiga raptor itu telah tersadar dan kini ada di pihak Owen. Ketiga raptor itu pun kini berbalik menyerang Indominus Rex yang muncul di depan mereka. Owen diperlihatkan ketimpangan kekuatan antara tiga raptor itu dan Indominus. Bahkan dengan bantuan Owen dengan senjatanya sekalipun, tidak membuat Indominus itu terluka. Sadar dengan kejadian itu, Claire lalu pergi ke suatu kandang dan dia menelepon tim kantor pusat untuk membuka kandang tersebut. Dengan keadaan flare yang sudah menyala, kandang itu pun terbuka. Kita dikejutkan oleh isi kandang tersebut, yaitu seekor T-Rex. T-Rex itu lalu lari mengikuti Claire dengan membawa flare di tangannya menuju ke lokasi Indominus Rex berada. Pertarungan seimbang antara dua makhluk psikopat itu mengakibatkan banyak fasilitas Jurassic World rusak. Dengan bantuan Blue, T-Rex dapat membuat keadaan menjadi lebih unggul dan membuat Indominus terpojok di dekat kolam. Di saat Indominus Rex akan menyerang balik, mereka dikejutkan oleh kedatangan Mosasaurus yang muncul dari balik air. Dia lalu menyeret hewan berdebah itu masuk ke dalam air. Di pengungsian, Zack dan Gray dijemput oleh orang tuanya yang sangat amat khawatir terhadap keselamatan mereka. Sedangkan setelah kejadian tersebut, Owen dan Claire memutuskan akan mencoba untuk membangun hubungan rumah tangga normal di suatu tempat yang lebih aman. Dan film pun tamat. Ending yang sangat melegakan. Lega akan keselamatan Zack dan Gray, dan lega atas hubungan serius Claire dan Owen. Khasanah dari film ini yaitu bertanggung jawablah dengan apa yang kalian telah mulai. Karena apabila terjadi kekacauan, hanya kalianlah yang tahu jalan keluarnya. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Patrick dan kru undur diri. Bye-bye.